Ke Kuala Lumpur juga sama aja. Dinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Makanya kalian kalau ada orang ya kan datang, ayo kerja kalian, nggak usah ke Malaysia. Orangnya 2 ringgit berarti kalau dirupiahkan sekitar 7 ribuan lah. Nah, bayangkan di dalam mall aja ya kita mau ke toilet itu berbayar loh, 2 ringgit. Perasan tak yang orang Cina agak susah untuk terima Melayu dalam semua aspek? Kata kaum Cina di Kelantan dan Terengganu juga susah nak undi parti Melayu, apatah lagi parti Islam. Meskipun gaya hidup mereka di sana persis orang-orang Melayu. Sebabnya satu saja, kerana kaum Cina memegang ekonomi negara. Saya ada kawan daripada Amerika dan Eropah yang akur bahawa rakyat mereka sebenarnya tak berminat untuk melawat Malaysia. Kalau di Asia Tenggara ni, mereka lebih berminat untuk melawat Thailand, Singapura dan Bali. Malaysia ini hanya dilihat sebagai sebuah negara transit. Buat kamu yang mau ke Malaysia dan mau lanjut perjalanan darat naik bus antar kota di Malaysia atau mungkin ke Thailand, ke Singapura dari Malaysia naik bus, ada banyak alasan kamu akan ngerasa aman dan nyaman. Antara hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya. Dah macam bukan negara sendiri. Setelah 4 tahun tinggal di Malaysia, ini 4 kelebihan dan kekurangan tinggal di Malaysia. Yang pertama, sepi. Kuala Lumpur sering memiliki indeks kualitas udara lebih rendah dibanding contoh Jakarta dan juga Bangkok. Jadi faktor seperti ini lebih banyak ruang hijau dan regulasi kendaraan yang membantu mengurangi polusi di Malaysia. Untuk sektor jasa di Malaysia itu tergolong lebih mahal. Contohnya seperti iklan yang aku lihat di sini. Ya, pijat undang ke rumah itu 200 ringgit atau 800 ribu. Kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia? Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya. Aku suka tinggal di Malaysia itu alasannya banyak ya sebenarnya. Tapi salah satunya adalah karena infrastrukturnya guys yang sangat bagus. Maksud aku tuh di sini kayak kita mau pergi kemana-mana itu gampang. LRT, MRT, bus itu betul-betul banyak. Kenapa harus pilih Malaysia buat liburan pertama kali ke luar negeri? Hello netizen! Pertama, Malaysia tuh paling deket sama Indonesia. Jaraknya kalau dari Jakarta Kuala Lumpur cuma 2 jam aja. 5 alasan kamu harus ke Malaysia. Mudah mendapatkan makanan halal. Pertama, harga tiketnya murah dan bebas visa. Bahkan untuk harga tiket PP Jakarta Malaysia aja lebih murah daripada ke Bali. Liburan ke KL nggak afdol banget kalau kamu nggak jalan-jalan ke Genting Highlands. Ini dia 5 alasan why you have to visit Penang, Malaysia. Pertama, this island is tourist friendly banget, asli. Mulai dari vibes-nya sampai warga lokal di sini semuanya pada ramah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang Amerika dan Eropa dulu hanya menganggap Malaysia sebagai tempat singgah, transit sebentar, lalu pergi. Meningkatnya peringkat kota seperti Kuala Lumpur, negara yang multikultural dan stabil secara politik, banyak turis barat tak tahu bahwa negeri ini menyimpan sejuta pesona. Mulai dari keindahan alam di Sabah dan Sarawak, kekayaan budaya di Penang, hingga surga pantai di Langkawi, Malaysia mulai memikat hati para turis. Jutaan pekerja dari Asia Tenggara, Asia Selatan, bahkan Eropa kini mengadu nasib di sini. Hari ini, Malaysia berdiri sejajar dengan negara-negara maju di kawasan. Kuala Lumpur masuk daftar kota paling layak hidup di Asia. Banyak ekspatriat memilih tinggal bahkan pensiun di sini. Ke Kuala Lumpur juga sama aja. Saya juga makan mixed rice, lihat biawak lewat. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Janganlah sampai lu bikin konten jadi bikin misu-misu begini antara orang Indonesia sama orang Malaysia. Kita juga senang ke Kuala Lumpur. Kita lihat begitu-begituan ada ular pinggir jalan di situ, Bukit Jalil saya jalan juga. Tak ada masalah. Gak ada yang protes, oh Malaysia jelek, tak ada. Makanya kalian kalau ada orang ya kan datang, ayo kerja kalian, nggak usah ke Malaysia, ke luar negeri manapun. Kalau katanya ayo kerja, nanti saya buatkan pasportnya, tiket saya sediakan, nanti di sana kita buat permitnya. Pikirlah 1000 kali, ya. Lebih baik kalian di sini melalui PT, melalui agen, nggak apa-apa. 6 bulan, 7 bulan nunggu calling visa, terus baru berangkat nggak apa-apa. Yang penting resmi. Orangnya 2 ringgit berarti kalau dirupiahkan sekitar 7 ribuan lah. Nah, bayangkan di dalam mall aja ya kita mau ke toilet itu berbayar loh, 2 ringgit. Nah, jadi di mall ini tadi ada 2 jenis toilet, ada yang premium, ya premier, itu 2 ringgit, ada yang toilet biasa tuh 50 sen.
Jadi bayangkan, aku bandingkan dengan Indonesia, kita harus sangat-sangat amat bersyukur gitu loh. Di Indonesia, kita contohnya toilet di SPBU, toilet di supermarket, contohnya Indomaret, Alfamart, di mana lagi? Di mall-mall semuanya gratis. Pemerintahnya begitu memperhatikan masyarakatnya, sehingga semua digratiskan. Contohnya kayak toilet-toilet di Indomaret, di Alfamart, semuanya kita numpang, kita bilang, Mbak, permisi ke toilet, Mas, permisi ke toilet, dikasih dengan cuma-cuma tanpa bayar. Di sini semuanya bayar. Itu pun orang Indonesia kita masih banyak contohnya tidak bersyukur, contohnya habis buang air terus tidak disiram lah, tidak dibersihkan lagi, tidak dilap lagi untuk pemakai selanjutnya. Aku bukan bilang di Malaysia nggak bagus ya, malahan bagus banget karena kita jadi diajarkan tanggung jawab, sadar untuk bayar setelah kita pakai barang tersebut. Karena kan di toilet itu juga ada pekerjanya yang tiap hari membersihkan, jadi kan harus digaji juga. Jadi wajar kita bayar. Tapi maksudnya di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia harus lebih care ya kepada fasilitas umum yang dikasih cuma-cuma, yang dikasih gratis. Harusnya setelah dipakai kita harus bisa mengerti untuk membersihkannya lagi. Karena kadang-kadang aku lihat ke supermarket gitu kan, sebelum aku ada yang pakai terus nggak disiram dan segala macam, itu jorok sekali. Jadi tolonglah orang Indonesia, kita harus lebih care terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Perasan tak yang orang Cina agak susah untuk terima Melayu dalam semua aspek? Kata kaum Cina di Kelantan dan Terengganu juga susah nak undi parti Melayu, apatah lagi parti Islam. Meskipun gaya hidup mereka di sana persis orang-orang Melayu. Sebabnya satu saja, kerana kaum Cina memegang ekonomi negara. Mana-mana kaum yang memegang sesebuah ekonomi negara tidak akan mudah tunduk dan memberi mandat kepada kaum yang tidak menguasai ekonomi negara, seperti kaum Melayu. Sesungguhnya kaum yang memegang ekonomi negara adalah kaum yang kuat. Takkan mereka nak dengar pada kaum yang tidak boleh menguasai ekonomi negara. Buatlah baik macam mana pun, bantulah macam mana pun, bukan mudah untuk mereka memberi mandat kepada parti yang didominasi oleh orang Melayu. Itu sebabnya penting untuk kaum Melayu mengimbangi ekonomi negara. Maka ini saatnya untuk kita berubah bersama-sama. Saya ada kawan daripada Amerika dan Eropah yang akur bahawa rakyat mereka sebenarnya tak berminat untuk melawat Malaysia. Kalau di Asia Tenggara ni, mereka lebih berminat untuk melawat Thailand, Singapura dan Bali. Malaysia ini hanya dilihat sebagai sebuah negara transit. Contohnya kalau dia di Thailand, dia nak melawat Singapura, dia akan berhenti singgah sekejap di Malaysia. Kalau ada orang yang tunjuk statistik pelancong di Malaysia ni ramai, kalian kena tengok senarai negara-negara yang datang melawat Malaysia. Mesti kebanyakannya daripada negara China, Arab, India dan negara-negara jiran. Seolah-olah target pelancongan kita hanya untuk negara-negara ni saja. Tapi kalau tengok statistik pelancong yang melawat Bali, Singapura, Thailand ni semua, hampir kesemua pelancong yang ada di atas muka bumi ni datang melawat sana. Dan semuanya seimbang. Antara faktor utama kenapa negara kita ni bukan pusat pelancongan utama orang luar, kita tak ambil berat tentang peninggalan tapak dan warisan sejarah kita. Kita ketanggusan idea untuk mewujudkan pusat pelancongan yang lebih segar. Belajar daripada negara jiran. Kita kena usahakan sesuatu yang lebih kreatif. Buat kamu yang mau ke Malaysia dan mau lanjut perjalanan darat naik bus antar kota di Malaysia atau mungkin ke Thailand, ke Singapura dari Malaysia naik bus, ada banyak alasan kamu akan ngerasa aman dan nyaman. Yang pertama soal nyamannya nih. Bus di Malaysia itu kursinya konfigurasinya 2-1. Kursinya lebar-lebar, lekungnya ruas. Wah, enak banget sih. Nah, soal tiket, kamu bisa beli tiket sampai dengan last minute. Karena ketersediaan waktu, kursi, dan jumlah operator dengan berbagai rute itu banyak banget. Nah, beli tiketnya bisa lewat loket ini karena semua operator itu satu pintu. Atau lewat mesin self-service, atau yang ketiga adalah lewat online travel agent. Nah, pas lagi udah sampai di terminal, nggak ada calo, jadi enak, nyaman. Kita masuk ke sini tuh nggak ada yang nanyain, Bang udah punya tiket belum, mau kemana, segala macem. Wah, nyaman banget sih. Dan informasi soal tiket dan juga keberangkatan itu real time, kayak di bandara ya. Nah, di atas itu juga banyak restoran, tempat makan yang enak-enak dan harganya nggak ngetok. Wah, ada lagi nih. Security nggak terlihat buat keliling-keliling, tapi kita ngerasa aman dan nggak ada yang ngusir-ngusirin kita. Kalau pas lagi kita ngemper di bawah sampai tiduran pun buat nunggu bis, itu aman banget, enak banget sih. Di sini juga ada fasilitas locker dan ngecas HP yang self service, pakai mesin, bayar langsung di situ, nggak ada yang jagain, tapi semuanya dikunci pakai pin, kita yang bikin pin sendiri. Wah, enak banget. Antara hinaan yang selalu orang Indonesia panggil negara Malaysia ni ialah Malaysia ni banyak Bangla, banyak Rohingya. Dah macam bukan negara sendiri. Okey, benda tu aku tak boleh deny sangat sebab memang betul negara kita banyak ambil pekerja asing, warga asing
Bangla, Rohingya pun ada. Tapi kau nak tahu tak satu fakta menarik, yang mana statistik sendiri menunjukkan jumlah imigran daripada Asia yang datang ke Malaysia ni, yang paling banyak sebenarnya siapa? Kau boleh tengok table tu. Okey, walaupun ini latest update dia tahun 2021, tapi aku rasa tahun 2024 tak ada banyak benda yang berubah pun. Tengok nombor 1, Indonesia. Pekerja asing, warga asing Indonesia yang datang ke negara Malaysia lebih 1 juta bang. Orang Nepal, orang Bangla pun tak lebih tau 50% daripada jumlah Indonesia yang datang ke Malaysia. Jadi kalau kau nak cakap Malaysia ni negara Bangla, kau kena check dulu kot ada jiran-jiran kau, family kau yang jauh-jauh yang datang daripada Indonesia ke Malaysia untuk bekerja. Sebenarnya aku tak ada masalah apa pun. Diorang nak cari rezeki kan, mungkin dekat Indonesia tak dapat, nak cari rezeki kat Malaysia, tak ada masalah. Tapi yang aku jadi masalah is orang-orang Indonesia nak kata negara Malaysia ni ambil Bangla, ambil Nepal, ambil Myanmar. Orang Indon lah paling ramai dekat negara kita ni yang bekerja. Jadi bibi ada, jadi buruh ada, jadi tukang masak ada, macam-macam lah ada. Jadi kan, sebelum nak komen tu, better check dulu fakta. Setelah 4 tahun tinggal di Malaysia, ini 4 kelebihan dan kekurangan tinggal di Malaysia. Yang pertama, sepi. Walaupun kalian tinggal di Kuala Lumpur, yang pusat kotanya itu, macetnya itu gak separah Jakarta. Karena semacet-macetnya di Kuala Lumpur, yang pakai motor itu masih bisa nyelip-nyelip antar mobil, karena memang gak sepenuh itu. Beda banget dengan Jakarta. Kalau kalian pulang jam kerja, itu lewat Mampang. Bisa napas saja, alhamdulillah. Yang kedua, menurut gua, Malaysia itu lebih slow living. Dibandingkan Jakarta, semuanya orang tuh berburu-buru untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan di Malaysia itu orangnya lebih santai, gak seambisius orang-orang di Jakarta. 3, orang-orang di Kuala Lumpur itu lebih menghargai toleransi, karena mereka itu ada 3 bangsa yang paling mayoritas. Jadi mereka sudah terbiasa dengan perbedaan. Yang keempat, gak ada tukang parkir. Kuala Lumpur sering memiliki indeks kualitas udara lebih rendah dibanding contoh Jakarta dan juga Bangkok. Jadi faktor seperti ini lebih banyak ruang hijau dan regulasi kendaraan yang membantu mengurangi polusi di Malaysia. Tapi Malaysia memang masih terkena dampak kabut dari kebakaran hutan, terutama saat musim kemarau. Jadi ini bisa membuat indeks polusi itu melonjak drastis dalam periode tertentu di Malaysia. Jadi tidak selama setahun tidak semuanya bagus seperti itu. Jadi kadang memang berinvestasi itu bukan cuma soal aset, soal properti, tapi juga kualitas hidup. Murah mana sih tinggal di Malaysia dan di Indonesia, di mana biaya hidupnya? Jom ikut aku belanja di salah satu supermarket di Malaysia. Telur di sini butiran, untuk 30 butirnya grade B itu Rp10, minyak 5 kilo Rp28, beras 5 kilo Rp20, ayam potong 1 kilo Rp8, dan berbagai protein ikan kurang lebih sama juga dengan Indonesia. Hop, tapi tunggu dulu. Untuk sektor jasa di Malaysia itu tergolong lebih mahal. Contohnya seperti iklan yang aku lihat di sini. Ya, pijat undang ke rumah itu Rp200 atau Rp800.000. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin cukup dengan Rp200.000 atau sekitar Rp30 aja. Kita ngafe atau beli makan di luar itu cenderung lebih mahal daripada harga-harga di Indonesia. Tapi ini inline karena memang gaji di Malaysia itu lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kesimpulannya, menurut aku hidup di Malaysia itu murah, tapi gaya hidupnya yang mahal. Kalau kita berkaca dari financial planning, yang mana gaji kita dibagi menjadi 3, yaitu konsumsi, playing, dan juga investasi, maka orang Indonesia yang indah bekerja dan tinggal di Malaysia seharusnya bisa saving lebih banyak, karena dengan harga barang pokok yang sama, pos konsumsi akan memakan sedikit persentase daripada keseluruhan gajinya. Tapi jika tidak bisa menekan playingnya, maka ya investasinya pun juga tidak akan bertambah. Kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia? Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya, karena di Malaysia ini makanannya tuh hampir sama kayak di Indonesia. Malah banyak banget resto Indonesia di Malaysia. Yang kedua yang bikin betah itu lingkungannya. Alhamdulillah di Malaysia ini aku dapat lingkup pertemanan yang sangat baik. Menurutku ini yang paling berpengaruh kalau kita tinggal di perantauan ya, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan lingkungan kita, guys. Yang ketiga itu public transportnya banyak, jadi kita kalau mau kemana pun lebih mudah dan harganya juga relatif lebih murah. Terus di Malaysia itu banyak banget tempat menarik yang bisa kita kunjungin, jadi kita nggak bosan kalau tinggal di sini, guys. Kita bisa explore banyak hal, mulai dari makanan, tempat rekreasi, ataupun tempat hiburan. Pokoknya banyak deh, kalian nggak akan bosan kalau tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelumnya ini opini
opini aku sebagai worker yang tinggal di Kuala Lumpur ya guys khususnya. Terus lagi orang Malaysia itu semuanya baik-baik asalkan kita sebagai warga asing bisa menaati segala aturan yang ada di negara ini. Pokoknya sih kuncinya saling menghargai aja guys. Kita menghargai orang sini, mereka juga bakalan menghargai kita. Terus apalagi ya yang bikin betah tinggal di Malaysia? Kayaknya banyak banget deh, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya. Kalau kalian, apa yang bikin kalian betah di Malaysia? Oh ya, pasti ada yang bilang gaji ya. Menurut aku gaji ini hampir sama sih kayak di Indonesia. Cuma plusnya kerja di Malaysia ini nggak terlalu banyak aturan kayak di Indonesia. Contohnya mata aku tuh minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan bisa keterima guys kerja di pabrik. Tapi di Malaysia ini masih bisa menerima pekerja dengan mata yang minus. Terus tingginya nggak harus 150 lebih. Dan lagi kerja di sini itu banyak banget fasilitas yang aku dapatkan. Aku suka tinggal di Malaysia itu alasannya banyak ya sebenarnya. Tapi salah satunya adalah karena infrastrukturnya guys yang sangat bagus. Maksud aku tuh di sini kayak kita tuh pergi kemana-mana itu gampang. LRT, MRT, bus itu betul-betul banyak. Ya, jadi kita mau pergi kemana-mana itu nggak susah dan banyak aksesnya gampang. Kayak gitu. Bayangkan aja guys, kita pergi ke tempat yang jauh juga gampang aksesnya, nggak susah. Dan satu lagi, kalau kita mau ke pusat kota dari tempat yang jauh, itu juga gampang. Kita nggak ada kayak naik bus yang mahal, hanya busnya murah aja. Dan di sini juga murah. Satu lagi, di sini juga murah. Transportasinya murah, transportasi umum yang dari pemerintah ya, itu di luar taksi online itu murah banget. Kenapa harus pilih Malaysia buat liburan pertama kali ke luar negeri? Hello netizen! Pertama, Malaysia tuh paling deket sama Indonesia. Jaraknya kalau dari Jakarta Kuala Lumpur cuma 2 jam aja. Udah gitu harga tiketnya murah pula, start from dari 600.000. Kedua, nggak cuma pesawatnya tapi hotelnya juga murah banget. Mau cari yang budgetnya harga 200 ribuan juga ada. Tapi yang harganya 500 ribuan bisa sharing kamar berdua udah hotel bintang 3 loh. Ketiga, rasa makanannya bisa diterima di lidah Indonesia dan harga makanannya bisa dibilang murah juga. Masa roti canai cuma 5.000 doang guys. Keempat, ke tempat wisatanya kayak ke Genting juga under 600.000 loh. 5 alasan kamu harus ke Malaysia. Mudah mendapatkan makanan halal. Banyak tempat wisata gratis. Transportasi yang mudah. Bisa belanja atau just tip dengan harga terjangkau. Bahasa yang mudah dimengerti. Pertama, harga tiketnya murah dan bebas pisah. Bahkan untuk harga tiket PP Jakarta Malaysia aja lebih murah daripada ke Bali. Belum lagi kalau ada promo, uangnya bisa di-save buat penginapan dan biaya makan. Ngomongin makan di Malaysia, punya banyak banget wisata kuliner, mulai dari yang halal sampai yang haram. Pokoknya bingung mau makan apa. Contohnya kayak di Alor Street ini, kamu bisa nemuin semua jenis makanan Asia yang enak-enak dan murah. Selain makanannya yang murah, di Malaysia juga punya banyak penginapan yang murah. Mau yang budget, apartemen, bahkan family friendly pun masih terjangkau. Untuk di area strategis saja seperti Bukit Bintang ini, kamu bisa nemuin hotel bagus di bawah 1 jutaan yang dekat dengan mall-mall dan pusat belanja. Keempat, yang nggak mau belanja tapi pengen liburan bareng anak dan keluarga cuma di Malaysia yang punya Legoland terdekat dengan di Indonesia. Gak sampai 2 jam dari Jakarta, kamu bisa ke waterparknya yang punya konsep Lego dan theme park yang super keren dengan nuansa Lego di mana-mana. Dijamin si kecil pasti bahagia kesini. Dan yang terakhir, Malaysia jadi surganya brand premium yang punya 3 premium outlet yang selalu kasih diskon gede-gede setiap hari. Mulai dari Nike, Adidas, Under Armour, dan masih banyak yang lainnya. Belum lagi snack dan makanannya yang enak dan jadi pilihan para just tipper. Liburan ke KL nggak afdol banget kalau kamu nggak jalan-jalan ke Genting Highlands. Jarak dari apartemen yang kami tinggalin ke Genting Highland itu perjalanannya lumayan banget ya, sekitar 1 jam. Jadi kami mutusin buat naik Grab menuju ke sana. Turun dari pintu masuk, kami langsung ke Awanes Highway. BTW kemarin kami pesen tiketnya itu secara online ya, jadi nggak perlu ambil tiket di counter lagi. Dan kita bisa langsung masuk menuju ke gondola. Dan karena kita pilihnya yang pulang pergi, jadi nanti bakal berhenti di 2 tempat. Yang pertama, kami pilih berhenti di stasiun paling ujung yaitu Sky Avenue Station. Di sini kamu bisa ngeliat Skytropolis dan explore tempat-tempat menarik lainnya. Dan setelah puas keliling, kami langsung naik gondola lagi buat turun ke pemberhentian kedua, yaitu di Chin Swee Temple. Di sini kamu bisa ngelihat pagoda 9 tingkat dan explore tempat-tempat menarik lainnya. Dan karena cuaca juga lagi panas banget, jadi kita singgah buat jajan es krim di area market yang ada di Chin Swee Temple ini. Dan lanjut, sekarang kita naik ke gondola kembali buat turun ke stasiun utama. Tapi kita nggak langsung pulang dulu ya, kita makan di Texas Chicken sesuai dengan request anak-anak. Ini dia 5 alasan why you have to visit Penang, Malaysia.
Pertama, this island is tourist friendly banget, asli. Mulai dari vibes-nya sampai warga lokal di sini semuanya pada ramah. Jadi nggak bakal nemu hal-hal aneh dan rese di sini deh. Kedua, easily to moving around. Di sini tuh transportasi umumnya udah memadai. Ada bis yang gampang banget diakses dan harganya cuma Rp2 aja. Atau kalau kalian mau naik Grab, di sini juga banyak. Dan drivernya juga bisa bahasa Inggris. Jadi nggak usah takut untuk pergi kemana-mana. Ketiga, bersih dan nyaman. Penang tuh wilayahnya tertata, jadi bersih dan nyaman banget buat dieksplor. Tiap jalan kaki di sini jarang banget tuh nemuin sampah-sampah berserakan. Hal ini yang bikin kita nyaman banget untuk stay longer di Pulau Pinang. Keempat, Penang is food paradise. Yes, jangan takut kelaparan dan gak cocok sama makanan di Penang, karena makanan di sini tuh enak-enak dan beragam banget. Manis, asin, asam, gurih, ada semua. Plus harganya juga affordable banget buat turis-turis. Kelima, so much place to visit. Nggak akan ada kalimat, aduh bingung nih mau kemana ya kalau lo di Penang. Soalnya tempat-tempat wisatanya tuh banyak banget yang bisa kalian explore. Dari yang gratis sampai yang bayar. Mulai dari kafe-kafe yang lucu sampai street art, ada semua di. Di tengah perbedaan budaya dan bahasa, Malaysia menawarkan sesuatu yang langka, kedamaian dan peluang. Dulu diremehkan, hanya sebagai tempat singgah. Kini, Malaysia menjadi rumah, harapan, dan tujuan. Untuk yang pernah memandang rendah, sekarang mereka datang kembali, bukan untuk transit, tapi untuk tinggal. Kalau kamu pernah ke Malaysia, apa yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.